Ini memang orang-orang konsisten pembenci Jokowi yang pengen Jokowi hancur. Bayangkan kalau tanpa ijazah itu bisa nggak jadi wali kota? Oke. Tidak kan? Bisa nggak jadi presiden? Tidak juga. Nah, jangan-jangan maaf kata ini karena dia memakai ijazah UGM jadi menang. Coba pakai ijazah yang lain mungkin kalah. Saya bertanya sama Bang Bona, menurut Bang Bona yang Bang Bona pegang itu palsu apa asli? Itu hanya Presiden Joko Widodo atau ada presiden lain? Presiden lain diserahkan. Nah, ini mungkin agak melebar ya. Iya, mengentar dulu. Kan ini konsep keadilan ya. Semua pasar pramuka, semua itu Dan dilakukan itu supaya ijazah itu palsu. Kan sempat mengulik ijazah di KPU. Boleh Anda ceritakan seperti apa, Pak? Jadi memang saya dalam rangka menguatkan data-data dari RRT ya, saya mengumpulkan ijazah-ijazah yang terautentikasi dari KPU. Semua tahap tuh sejak dari Wali Kota Solo 2005, 2010, Gubernur 2012, Presiden 2014 dan 2019. Dari awal Jokowi menjabat sebagai pejabat gitu ya? Oke. Itu artinya ijazah itu sudah milik publik. Nah makanya sangat sah publik itu meneliti pejabat publik. Hal-hal yang terkait jabatannya. Bayangkan kalau tanpa ijazah itu bisa nggak jadi wali kota? Tidak kan? Bisa nggak jadi presiden? Tidak juga. Nah, jangan-jangan maaf kata ini karena dia memakai ijazah UGM jadi menang. Coba pakai ijazah yang lain mungkin kalah. Kan nggak tahu juga kita kan? Iya, Nah, artinya memang ada ranah publik yang bisa diganggu oleh publik. Jangan nanti begitu menikmati fasilitas publik. Bang Bona, saya mau bertanya, interupsi. Saya mau bertanya dulu. Silakan, ya. Bang Ade, silakan. Sekarang Bang Bona mengatakan bahwa mendapatkan ijazah menurut Bang Bona nih. Itu palsu atau asli? Saya belum nyampe ke situ. Ya, saya nanya kan begini. Kan Bang Bona dapatkan ijazahnya. Fotokopiannya sudah diautentifikasi katanya kan? Legalisir. Nah, legalisir dan lain-lain. Saya bertanya sama Bang Bona, menurut Bang Bona yang Bang Bona pegang itu palsu apa asli? Belum sampai ke situ, Bang. Karena yang saya cek itu adalah fotokopi dari ijazah yang terlegalisir yang tidak terautentikasi. Karena faktanya kita di persidangan ya KPU belum menyerahkannya ke lembaga kearsipan. Jadi lembaga kearsipan lah yang berhak mengautentifikasi itu antara fotokopi legalisir ke aslinya. Jadi tidak ada dari berita acara yang saya terima juga dari berita acara KPU baik KPU DKI tidak ada berita acara klarifikasi. Maaf sebentar. Belum diserahkan ke lembaga kearsipan sampai sekarang. Belum. Tapi Anda mencari tahu kenapa tidak diserahkan ke lembaga kearsipan? Kita baru bersidang kemarin, ternyata lembaga kearsipan dari 17 kontainer yang diserahkan KPU ke ANRI tidak ada satupun fotokopi ijazah legalisir presiden. Tapi Bang tadi itu hanya Presiden Joko Widodo atau ada presiden lain? Presiden lain diserahkan. Nah, ini mungkin agak melebar ya. Iya, mengentar dulu. Kan ini konsep keadilan ya, bicara kepentingan masyarakat. Yang lain dikasih nggak? Nah, karena penelitian saya tentang khusus spesifik tentang kasus Pak Jokowi, saya tanya itu. Tapi Bang Ade kebetulan memang majelis komisinya menanya waktu itu. Ternyata semua presiden tidak diserahkan. Yang setelah pemilihan umum langsung. Jadi kita jangan sekali lagi kita jangan terfokus pada presiden ketujuh saja. Ternyata semua presiden tidak diserahkan. Kenapa? Untuk menjaga kerahasiaan. Mungkin itu ada pertimbangan lain dan itu merupakan diskresi bagi pejabat ANRI itu sendiri gitu loh. Tadi Bang Ade kalau enggak ya aturannya dihapus saja lah itu terkait diskresi lah ya enggak? Kan begitu Bang. Ya kan? Bukan begitu Bang. Jadi terungkap juga di pengadilan bisa dicek itu mungkin jadi KPU-nya bilang dia tidak menyerahkannya karena tidak ada di PKPU nomor 18 tahun 2013 tentang JRA, jadwal retensi arsip. Jadi ada 8 item, itu yang didebat kita waktu itu. Tidak ada 8 item ini menyebut ijazah, tapi pihak KPU menafsir sendiri, itu artinya ijazah. Tidak ada ijazah di situ. Gitu. Tapi di ruangan ini saya bertanya lagi sekali bahwa tidak berani menyampaikan Bang Bonatua bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu tidak berani kan? Oh saya nggak berani loh.
Tidak berani. Nah, terus kalau Prof gimana menurut Prof? Apanya? Apakah ijazah Pak Jokowi yang selama ini digembur-gemburkan menurut Prof itu asli apa palsu? Saya tidak pernah melakukan penelitian. Jangan ditanya. Kalau saya jawab sekarang, saya melakukan framing. Iya. Saya justru pertanyaan itu tidak baik. Saya karena bicara kan tadi hukum. harus dibuktikan. Kalau boleh. Kan kaitannya gini, Prof mengatakan ini kan harus dibuktikan asli apa palsu dulu, baru bisa dihukum Roy Suryo, kan gitu. Sehingga saya bertanya dong. Kan saya begitu? juga pengen bertanya nih kepada Anda dan kepada Dinda Damanik juga dari sisi usia saya panggil Dinda. Silakan kita kasih kesempatan satu, Bang Nasrullah dulu bertanya. Siap. Anda tahu persis masalah ini sangat mudah selesai. Kenapa sih Anda tidak mengupayakan meminta Pak Jokowi sudahlah jangan rusuh, masyarakat akan memberikan labelisasi terhadap Anda, stigma nanti. Bapak tunjukkan saja ijazahnya, panggil Rossio dan timnya ini, lakukan penelitian. Silakan. Saya tanggapi. Oke, silakan Bang Freddy. Ini publik tahu, masyarakat tahu siapa Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Ini adalah orang-orang yang konsisten pembenci Jokowi. Konsisten. Kasih contohnya Bang. Mungkin wah banyak lah. Lupa. Google aja lah. Banyak sekali. Tifa, sejarahnya bagaimana kalau Rismon. Oke tadi Bang Nasrullah mengatakan. Tetapi ada dia juga sejarah tentang di Polri ya. Kebencian sakit hati dia. Ini memang orang-orang konsisten pembenci Jokowi. Yang pengen Jokowi hancur. Ya. Dan keluarga Jokowi. Dan setelah itu mereka melakukan disinformasi, fitnah, kebencian konsisten. Bagaimana supaya ijazah ini dipaksakan palsu. Semua dilakukan. Sampai terakhir ke makam yang gak ada hubungannya. Teman Pak Jokowi dikatakan, apa itu namanya? Dan itu sangat biadab. Di terminal, semua pasar pramuka, semua itu dilakukan supaya ijazah itu palsu. Oke, baik, terjawab. Dan perbuatan yang biadab. Oke, terakhir poinnya Bang Freddy. Bang Nasrullah, saya mau katakan, kalau ijazah ini dikasih ke mereka, sudah tidak, pasti ini akan selamanya palsu, Bang. Oke. Gitu loh. Berarti Anda melihat ini pure kebencian? Kebencian. Oke, baik, tahan. Bang Nasrullah, tanggapan Anda Bang, apakah terjawab? Saya mengatakan bahwa ini sebenarnya kalau saya menjadi ring satu Pak Jokowi berkenan mendengar statement saya, Pak Jokowi suruh saja Roy Suryo membentuk tim yang independen, kita serahkan, selesai. Periksa. Kalau saya memang palsu, nggak ada masalah. Saya hadapi proses itu. Baik, tapi kalau berlindung di balik, saya respon kebetulan. Kalau maaf. Responnya akan kita tahan Bang, usai jeda berikut tetaplah di Interupsi.